Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah. Akhir-akhir ini kita lagi ngelihat di media sosial itu tren velocity. Tren di mana joget-joget pakai tangan. Terus ada irama musiknya yang kita ikutin di situ. Terus itu viral, jadi tren gitu ya. Dari Ramadan kemarin sampai Lebaran hari-hari ini juga masih tren gitu ya. Sebenarnya ini nggak cuma tentang velocity gitu ya, tapi tentang tren-tren yang muncul setiap tahun. Karena setiap tahun tuh ada aja tren-tren joget-joget TikTok gitu ya. Baik yang joget-joget beneran gitu ya, emang bener-bener joget mereka, atau joget-joget pakai tangan doang, terus goyang-goyang dikit gitu ya, atau joget atau konten pamer outfit gitu ya, atau jedak-jeduk. Pokoknya ada aja trennya setiap tahun gitu ya. Nah, ini masalah teman-teman di Muslim gitu ya, karena ini menunjukkan bahwa sudah hilangnya rasa malu pada sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia gitu kan. Itu kan tren-trennya tren-tren yang nggak berfaedah sebenarnya, nggak ada faedahnya dan cuma ikut-ikutan doang, FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi sebenarnya ini nggak bagus. Beda dengan konten-konten di Muslim di Inggris gitu ya. Kita bandingkan dengan Muslim di Inggris. Mereka Muslim di Inggris itu konten-kontennya itu benar-benar buat dakwah gitu ya. Konten kreatornya mereka jadikan sebagai media dakwah gitu ya. Jadi maka tren-tren yang ada di Inggris di sana adalah bagaimana mereka menunjukkan keteguhan iman mereka sebagai minoritas soalnya di sana gitu ya. Bagaimana mereka menonjolkan identitas Muslim mereka lewat konten tadi gitu ya. Bagaimana mereka menunjukkan komitmen mereka terhadap iman, komitmen mereka terhadap Islam, karena mereka minoritas dan mereka tren-trennya seperti itu. Gimana mereka iftar di sana pas Ramadan, gimana Muslim di sana puasa di sana, gimana mereka sahur di sana, bagaimana mereka sholat dan tarawih dan lain-lain. Itu yang ngetren konten di media sosial Inggris seperti itu di Muslimnya. Sedangkan di Indonesia tren-trennya yang nggak berfaedah gitu ya. Ini sangat disayangkan. Pertanyaannya adalah kenapa konten yang nggak berfaedah bisa populer di Indonesia? Jawabannya tadi gitu ya. Karena sudah hilangnya rasa malu pada sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia. Kalau sudah hilang rasa malu, maka akan menurunkan juga wibawa mereka sebagai seorang Muslim. Nanti ada yang bilang deh, bang, ini kan cuma main-main doang gitu kan, ini kan cuma ikut tren-tren doang gitu kan. Atau ada yang bilang lagi, kaku amat sih bang gitu kan. Nah, kita ingat langsung nasihat dari Rasul gitu ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Rasul, jika kamu sudah nggak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini kata Rasul gitu ya. Jadi Rasul ini kayak kasih sarkas gitu ya, dan juga ngasih peringatan bahwa kamu kalau udah nggak punya malu, silakanlah mau ngapain aja gitu, kira-kira ditantangin sama Rasul. Maksudnya adalah kalau udah hilang rasa malu, maka nggak akan ada yang menahan kita untuk berbuat yang tercela gitu. Karena rasa malu itu yang akan menahan kita dari perbuatan-perbuatan memalukan, perbuatan yang nggak bermanfaat, nggak berfaedah, itu rasa malu. Kalau rasa malu itu udah dicabut ya, udah kecabut, maka akan berakibat kita akan melakukan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang menjatuhkan wibawa kita sebagai seorang Muslim. Karena Muslim itu kalau punya malu, dia akan mempunyai ifah. Dia menahan diri dari hawa nafsu. Pengen itu deh, pengen ikut ini deh, pengen ikut tren ini deh. Itu hawa nafsu tuh. Yang mendorong kita untuk melakukan tren-tren itu hawa nafsu. Kalau nggak ada malu yang menahan itu, maka udah hawa nafsu yang menguasai kita gitu ya. Kita mau ngapain di internet gitu ya, itu sesuka kita. Karena tadi kata Rasul, ya silakan kalau nggak punya malu gitu ya. Harusnya kita punya rasa malu. Kalau punya rasa malu, maka nanti kita akan timbul yang namanya ifah. Ifah itu adalah menahan dari hal-hal yang Allah larang gitu ya. Ifah akan menimbulkan yang namanya kemuliaan dan juga izzah gitu ya, kemuliaan. Karena sebagai Muslim kita punya kemuliaan, kita punya kehormatan, kita punya wibawa gitu ya. Saat kita udah melakukan tadi video-video tren-tren gitu ya, yang joget-joget gitu ya, itu sebenarnya menurunkan wibawa kita sebagai seorang Muslim. Ya, kita udah ditinggikan sama Allah, kita udah dimuliakan sama Allah, kita di Ramadan sudah melaksanakan berbagai kebajikan, berbagai macam pahala gitu ya.
Terus kita menurunkan harga diri kita dengan tadi, dengan velocity, dengan joget-joget yang lain, itu menurunkan wibawa kita, menurunkan kehormatan, kemuliaan kita sebagai seorang muslim. Padahal kita udah diangkat sama Allah derajatnya gitu ya, kita turunkan lagi. Nah makanya kita harus jauhin tuh yang namanya joget-joget gitu ya, pamer outfit atau apapun yang kita gaya-gayaan di depan kamera gitu ya, itu harus kita jauhin lah gitu ya. Kalau trennya tren yang positif, tren yang bagus, misalkan tren ngaji 1 hari 1 juz, bagus, saya ikutin gitu ya, itu tren yang bagus. Atau tren misalkan ngafalin juz 30, tebak-tebakan juz 30, itu saya ikutin, itu tren yang bagus bahkan. Nah terus tren misalkan ngafalin juz 30, ngafalin 30 juz, itu tren-tren yang bagus, tren menghafal sirah nabawiyah, tren tentang ilmu-ilmu keislaman, itu baru tren yang bagus, bukan tren-tren yang nggak berfaedah gitu ya. Karena Rasul udah mewanti-wanti kepada kita. Rasul pernah bilang, ini hadisnya hadis arba'in yang ke-12, kata Rasul, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasul, salah satu tanda baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat bagi dirinya. Ini kan gak bermanfaat nih, unfaedah gitu ya, joget-joget gitu ya, cuman buat naikin popularitas, biar viral atau biar seru-seruan doang, ini gak faedah gitu ya, harusnya kita jauhin ya. Tarkuhu ma la ya'ni, kata Rasul, menjauhi apa yang gak bermanfaat bagi dirinya. Nah ini udah diwanti-wanti sama Rasul, maka kita sebagai seorang muslim harusnya gitu ya, harusnya menjaga wibawa kita, menjaga harga diri, menjaga kemuliaan kita, dan gak ikut-ikutan pada tren-tren yang berlaku gitu ya. Apakah ini agenda Yahudi? Yes, betul banget. Ini salah satu agenda Yahudi, teman-teman. Bahkan Allah sudah ngasih tahu kita di surat Al-Baqarah ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Jadi ini salah satu tipu daya atau agenda Yahudi dan Nasrani untuk apa? Untuk menjauhkan Muslim dari agamanya. Dan Rasul juga udah kasih peringatan nih. Kata Rasul gini, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang lubang buaya gitu ya, pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasul pun udah ngasih tahu ini adalah salah satu agenda Yahudi untuk menjauhkan Muslim dari agamanya, dari Islam dan Al-Quran. Gimana cara Yahudi menjauhkannya? Ini ada kata-kata seorang Yahudi, ini kata Yahudi begini. Kata seorang misionaris Yahudi, cukup jauhkan saja pemuda-pemudi Islam dari masjid dan Al-Quran. Lenakan dengan hiburan dan musik, sehingga mereka tidak lagi mengenal agamanya dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Jadi dari Allah sudah di-warning, Rasul sudah warning gitu ya. Dan kita ngelihat sendiri perkataan orang Yahudi ya, yang agendanya menghancurkan Islam, itu seperti itu. Jadi kata Rasul, sedikit demi sedikit kita akan dibuat mengikuti mereka. Kita akan dibuat mengikuti tren-tren yang ada, yang akan menghancurkan karakter Islam kita, menghancurkan karakter kita sebagai seorang Muslim. Gitu ya, dikit-dikit gitu ya. Cuman ini doang kok, tren-tren cuman have fun doang gitu ya. Ada aja gitu ya kalimat-kalimat bumbu-bumbunya ya gitu ya. Have fun doang kok gitu ya. Cuman gerakan tangan doang, apa dosanya gitu kan. Padahal ini adalah agenda untuk menghancurkan karakter Muslim kita. Hati-hati teman-teman gitu ya. Jadi mulai kita sadar ya dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, jauhin hal-hal yang menjadikan kita itu jauh sama karakter Muslim, yang menurunkan wibawa kita sebagai seorang Muslim. Gak cuma velocity, apa aja tren-tren yang nggak bagus gitu ya, tadi jauhin aja gitu ya. Kalau trennya Al-Quran, ngafal Quran atau tilawah Quran, boleh baru kita ikutin. Bahkan di velocity lebih jelas lagi teman-teman. Jadi di velocity itu ada tanda-tanda begini ya, begini begitu ya pokoknya lah. Dan itu sebenarnya tanda-tanda
Baphomet gitu ya. Baphomet atau tanda-tanda para pemuja setan gitu ya. Kalau teman-teman pahami, itu tanda-tanda pemuja setan gitu ya, yang ada di velocity tadi. Maka harusnya lebih-lebih lagi kita menjauhi yang kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya belajarlah Islam lebih dalam lagi teman-teman. Kita harus bekalin lagi diri kita dengan pemahaman Islam, perkuat lagi karakter keislaman kita, agar kita nggak mudah ke bawah arus gitu ya. Jangan mudah ke bawah arus, karena kebanyakan orang itu cuma ngikutin arus. Mereka nggak tahu benar apa enggak, mereka cuma ikut-ikutan tanpa ilmu gitu ya. Pada akhirnya mereka nanti akan celaka dan rugi nanti. Kita nggak mau seperti itu. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah jaga keluarga kita dan teman-teman kita semua dari hal-hal yang bisa menghancurkan keislaman kita atau meruntuhkan iman kita. Kita minta sama Allah perlindungan gitu ya, agar didekatkan dengan yang baik dan dijauhkan dengan yang buruk-buruk gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman punya komentar, silakan komentar di bawah atau share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga bisa paham gitu ya, kenapa ini nggak boleh gitu ya, mengikut-ikutin tren. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.